Di sini saya akan menjelaskan definition of verb atau pengertian dari kata kerja, supaya kita lebih mengetahui apa sih itu kata kerja. Baik, kata kerja merupakan kata yang menunjukkan suatu tindakan atau yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu, dan juga menunjukkan peristiwa, keadaan, atau sikap. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan regular verb dan irregular verb. Dan sebelum saya menjelaskan lebih jauh apa itu regular verb dan irregular verb, kita semua harus tahu bahwa kata kerja itu memiliki 3 form. Yang pertama, ada yang dinamakan kata kerja bentuk pertama, terus ada yang dinamakan kata kerja bentuk kedua, dan yang terakhir ada yang dinamakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi semua kata kerja itu memiliki 3 bentuk. Baik, kita masuk dari regular verb. Regular verb adalah kata kerja yang beraturan, atau kata kerja perubahannya mematuhi peraturan normal, di mana menambahkan huruf D atau ED pada kata kerja bentuk pertama atau verb. Baik, kita masuk ke contoh dari kata kerja beraturan. Ini kata kerja pertama dari bentuk kata kerja beraturan. Kemudian ditambahkan ed untuk bentuk keduanya. Terus untuk bentuk ketiga tetap ditambahkan ed. Dan masih banyak lagi kata kerja yang memiliki perubahannya normal, yang hanya ditambahkan d dan ed. Kemudian selanjutnya kita beralih ke irregular verb. Irregular verb merupakan kata kerja yang tidak beraturan, yaitu kata kerja yang perubahannya tidak mematuhi peraturan normal. Mengapa dikatakan kata kerja tidak beraturan? Karena perubahannya itu tidak beraturan, tidak ditambahkan D dan ED. Akan tetapi dia memiliki perubahan tersendiri. Selanjutnya kita masuk ke contoh kata kerja tidak beraturan. Contohnya go, went, gone. Ini yang termasuk kata kerja bentuk pertama, dan yang selanjutnya kata kerja bentuk kedua, dan yang terakhir kata kerja bentuk ketiga. Jadi perubahan dari kata kerja bentuk pertamanya itu berbeda dengan kata kerja bentuk kedua dan kata kerja bentuk ketiga. Makanya dinamakan kata kerja tidak beraturan. Baik, setelah kita mempelajari tentang regular verb dan irregular verb, selanjutnya kita masuk ke present tense. Present tense merupakan atau simple present tense adalah bentuk kalimat yang menunjukkan pernyataan umum atau fakta. Fakta yang dimaksud yaitu nyata dan kegiatan rutin. Adapun contoh dari present tense yaitu I go to school every day. Dan kita semua harus tahu bahwa penanda waktu untuk menandakan bahwa kalimat ini adalah present tense. Biasanya dia menggunakan kata penanda waktu yaitu always, every,
every week, every day, every afternoon, dan etc. Selanjutnya, bentuk kalimat positif dari present tense. Ini adalah contoh kalimat dari present tense positif. I buy a pen, yang artinya saya membeli sebuah pulpen. He buys a pen, dia membeli sebuah pulpen. Jika kita melihat dua kalimat tersebut, maka kita akan melihat adanya sebuah perbedaan di antara dua kalimat tersebut. Baik, pada kalimat kedua, kata kerjanya itu ditambahkan huruf S. Berbeda dengan kalimat pertama yang tidak mempunyai tambahan huruf S. Pada kalimat kedua ditambahkan huruf S pada kata kerjanya dikarenakan kata kerja ditambahkan ES ketika partsiknya itu he, she, it, dan satu nama orang, contohnya Ani. Jika kata kerjanya itu tunggal, maka ditambahkan S atau ES. Dan pada kalimat pertama tidak ditambahkan huruf S karena subjek pertamanya itu I. Dan ketika subjeknya I, you, they, we, dan dua nama orang atau tiga nama orang, yang penting lebih dari satu nama orang, itu kata kerjanya tidak ditambahkan huruf S atau ES. Baik, selanjutnya untuk kalimat negatif dalam present tense. Mari kita lihat contohnya. I don't buy a pen. He doesn't buy a pen. Pada kalimat pertama yang menggunakan don't, dan pada kalimat kedua menggunakan doesn't. Kenapa? Karena don't itu adalah singkatan dari do not. Jadi ketika subjeknya I, you, they, we, dan dua nama orang atau tiga nama orang atau lebih dari satu nama orang, itu cirinya menggunakan do not ketika pada kalimat negatif untuk present tense. Dan begitupun dengan doesn't atau does not, dia itu subjeknya digunakan ketika he, she, it, dan satu nama orang. Jadi kita bisa membuat sebuah formula atau rumus untuk kalimat negatif pada present tense. Itu subjek, do, does, dan does ini tergantung dari subjeknya. Dan ketika subjeknya I, you, they, we, dan do ketika subjeknya he, she, it, dan satu nama orang, dia menggunakan does. Ini harus ditambahkan not untuk kalimat negatif, dan itu menandakan bahwa dia adalah kalimat negatif. Dan diikuti kata kerja bentuk pertama, dan terakhir itu ditambahkan komplement. Dan di sini kita semua harus tahu, ketika dia menjadi kalimat negatif, kata kerja yang di awalnya di kalimat positif kata kerja yang ditambahkan S atau ES itu tidak berlaku untuk di kalimat negatif.
Jadi untuk kalimat negatif, kata kerjanya itu dia menggunakan kata kerja bentuk pertama tanpa menggunakan tambahan s dan es. Kan tetapi yang harus kalian ingat, untuk kalimat negatif di present tense ini untuk penggunaan do dan does. Jadi do itu digunakan ketika subjeknya ini, terus ketika does itu digunakan ketika subjeknya he, she, it, dan satu nama orang. Selanjutnya untuk kalimat tanya atau present tense. Oke, baik, di sini ada rumus atau formula untuk membuat kalimat tanya interrogatif untuk present tense. Yang pertama, do atau does plus subject plus verb 1 plus complement, and don't forget to write for question mark atau tanda tanya. Dan ketika kalimatnya itu adalah kalimat interrogatif. Baik, kita lihat contohnya. Do I buy a pen? Apakah saya membeli pulpen? Does he buy a pen? Apakah dia laki-laki membeli sebuah pulpen? Jadi di sini do or does itu kembali lagi tergantung pada subjek, dan subjeknya I itu pasangannya do dan he itu pasangannya does. Dan jangan pernah lupa untuk memberi atau menambahkan tanda tanya ketika membuat kalimat pertanyaan, karena itu bisa saja membuat kita salah atau bisa membuat nilai kita kurang ketika kita lupa menaruh tanda tanya atau question mark untuk kalimat interrogatif. Baik, mungkin sekian penjelasan tentang present tense positif, present tense negatif, dan present tense tanda tanya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.